Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kami datang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkenan untuk menerima seluruh pujian, nyanyian, penyembahan kami, doa kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah saat ini juga Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, Kau berkenan untuk berbicara melalui kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh terus menerangi hidup kami, mengutus hidup kami untuk hidup hanya bagi Tuhan di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka kembali dari Injil Yohanes. Kita akan membaca, memperhatikan dari pasal 12 ayat 20 sampai 50. Saudara, kita akan membaca sebagian ayatnya. Saya akan membantu saudara-saudara. Ketika ada ayat yang akan dibacakan bersama-sama, saya akan memberitahu saudara dan mungkin saudara tidak apa-apa kalau ada sedikit perbedaan kata atau kalimat ketika kita membaca bersama, karena saya membacakan dari TB2. Saya mulai dari ayat 20 sampai 21 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, Tuhan, kami ingin melihat Yesus. Kita baca bersama ayat 23 sampai 26. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 27 dan 28 saya bacakan. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ayat 31 sampai 33 kita baca bersama, 1, 2, 3. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayat 37 sampai 40 saya bacakan. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Inilah alasan mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 41 sampai 43 bersama-sama, 1, 2, 3. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia melihat kemuliaannya dan berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ayat 48 sampai 50 saya bacakan. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, setelah seseorang dilantik begitu ya, atau mungkin disumpah menjadi seorang pemimpin negara, ya presiden atau mungkin raja misalnya ya, saudara biasanya orang tersebut menyampaikan pidato pertamanya sebagai seorang pemimpin negara begitu. Sebuah pidato yang seharusnya meyakinkan begitu ya, walaupun mungkin dia agak grogi sedikit, memberikan gambaran besar gimana sih dia akan memimpin negara, mengayomi rakyatnya begitu ya. Dan mungkin ada sedikit promosi program kerja ya, supaya rakyatnya tahu ini pemimpin saya ini nggak lagi ngawang-ngawang ya, realistis dengan kepemimpinan dia. Nah saudara, saya kira demikian juga dengan yang Tuhan Yesus lakukan. Setelah dia dielu-elukan sebagai raja,
Sebuah prosesi perajaan yang sangat meriah, saudara. Dan ditutup dengan kalimat yang ironis, bukan? Dari para Farisi. Lihatlah, seluruh dunia mengikuti dia. Seluruh dunia mengikuti Yesus. Saudara, kalimat yang jadi penutup dari narasi sebelumnya sekaligus jadi pembuka untuk narasi yang kita baca hari ini, saudara. Yesus dielu-elukan sebagai raja atas seluruh dunia. Dan di pembukaan kisah yang kita baca hari ini, Yohanes mencatat, di antara orang-orang banyak itu ada orang-orang Yunani, beberapa orang-orang Yunani yang datang ke perayaan Paskah orang Yahudi dan mencari Yesus, saudara. Saudara, orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani ini yang seakan mewakili suku-suku bangsa lain di seluruh dunia, mereka menunjukkan respon yang kontras, saudara, dengan respon para Farisi terhadap Tuhan Yesus. Saudara, dicatat oleh Yohanes, orang-orang Yunani ini ingin bertemu dengan Yesus. Mereka berkata kepada Filipus, kami ingin bertemu Yesus. Mereka tidak hanya sekedar ingin ketemu terus habis itu, oh udah selesai, oh ini yang namanya Yesus gitu. Bukan, saudara ya. Saudara, mereka ingin berbincang. Mereka ingin tahu betul, siapa sih engkau Yesus? Apa sih yang selama ini engkau lakukan di dalam kehidupanmu bagi orang-orang ini? Mereka ingin interview Tuhan Yesus, in-depth interview mungkin begitu ya. Saudara, sebagai orang-orang Yunani yang percaya kepada Allah, God-fearing, dan datang untuk melihat merayakan Paskah orang Yahudi, saudara, sangat mungkin mereka, orang-orang Yunani ini sedikit banyak mereka tahu tentang siapa Yesus dan apa saja yang sudah dia lakukan. Namun saudara, jawaban Yesus sangat menarik. Karena dia seakan memakai momen kedatangan dan ketertarikan dari orang-orang Yunani ini kepadanya untuk menjadi setting yang tepat. Untuk sang raja, Yesus memberikan pidato kerajaannya, saudara. Dan Tuhan Yesus membuka pidato kerajaannya dengan kalimat yang sangat megah, saudara. Saatnya telah tiba untuk anak manusia dimuliakan. Saudara, mari kita lihat bersama betapa berbobotnya kalimat ini, saudara. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan saatnya, the hour, saudara, ini menunjuk kepada saat kematian Yesus. Pada kisah sebelum-sebelumnya kita bisa melihat bahwa berulang kali Tuhan Yesus menunjukkan bahwa saatku belum tiba, saatnya belum tiba. Tuhan Yesus berulang kali berkata demikian. Misalnya ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Maria di pernikahan di Kana, ketika orang-orang mau menangkap Tuhan Yesus di pasal 7 dan pasal 8 begitu ya. Namun saudara, ketika orang-orang Yunani datang, orang-orang non-Yahudi datang mencari dia, ketika seluruh dunia sudah ada di hadapannya. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, mungkin ada orang-orang dari suku bangsa lain begitu, saudara ya. Yesus menyatakan bahwa ini saatnya sudah tiba. Saat untuk apa, saudara? Saat untuk anak manusia, dirinya sendiri dimuliakan. Saudara, anak manusia adalah nama atau sebutan mesianik untuk Tuhan Yesus yang terkait dengan tidak hanya pemuliaannya, tapi juga penderitaannya, saudara. Namun saudara, seperti yang sudah-sudah, sangat mungkin orang-orang pada waktu itu hanya menginginkan Yesus sebagai Mesias versinya mereka. Raja yang akan diangkat secara politis dan militer begitu. Mereka gagal paham bahwa bersamaan dengan pemuliaan Yesus sebagai Mesias, ada penderitaan Yesus yang harus berjalan bersama-sama. Dan inilah saudara yang Yesus jelaskan ketika dia melanjutkan pidato kerajaannya dengan pesan utamanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, Tuhan Yesus memakai penggambaran yang sehari-hari begitu ya mengenai tanaman. Dan saudara, by the way, saya bukan orang yang ahli banget tanaman gitu ya. Kayaknya nilai biologi saya juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Tapi saya mencoba sedikit menjelaskan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan gitu, saudara ya. Saudara, di dalam sebuah biji ada embrio tanaman yang dikelilingi oleh jaringan makanan dan kulit pelindung gitu. Kalau cuma satu biji saja, nggak diapa-apain gitu ya, tentu nggak ada gunanya, saudara. Nah, biji ini harus mati, terkubur di dalam tanah, dan kemudian mengalami proses pertunasan atau germination. Proses sebuah biji terbangun dari tidurnya dan mulai bertumbuh. Nah saudara, ketika pertunasan terjadi, akar menembus bagian bawah dan akan mencari air. Tunas akan tumbuh ke atas dan mencari terang matahari. Dan proses selanjutnya tentu tunas ini akan bertumbuh menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan buah, saudara. Satu biji itu harus terkubur di dalam tanah, mati begitu ya, supaya dia bisa bertunas dan berakar. Nah, saudara, satu ilustrasi lain lagi yang mungkin ya lebih dekat dengan kehidupan kita, saudara, yaitu, nah ini kelihatan nggak ya, biji kopi ya. Saudara, kalau saya pegang biji kopi dan saya bilang, ini adalah biji kopi terbaik se-Indonesia, siapa yang percaya?
Kayaknya nggak ada yang percaya saudara ya. Karena selain saya mungkin bukan ahli kopi saudara. Ini kalau cuma biji begini siapa yang bisa tahu ini enak. Ini rasanya waduh ada manisnya, ada rasa lemon-lemon sedikit, aftertaste-nya ada coklat begitu ya. Siapa yang percaya saudara? Kalau ini pun ya satu biji ini digigit begitu ya. Kadang saya lihat ada beberapa teman saya yang senang banget sama kopi. Dia bisa gigit ini biji kopi doang saudara ya. Digigit, dimakan terus wah ini kok ada rasa ini, ada rasa ini. Luar biasa sekali ini ya taste bud-nya begitu ya. Nah saudara biji kopi tidak akan bisa dinikmati hasilnya kalau dia tidak diproses. Diproses gimana caranya? Ada grinder saudara ya, dimasukkan ke dalam grinder begitu dan digiling saudara. Digiling supaya bisa jadi bubuk, bubuknya bisa diproses jadi sebuah minuman espresso misalnya ya. Ditambahkan susu bisa menjadi latte, baru kita bisa rasakan, wah ini biji kopi memang enak. Kenapa? Karena dia sudah dihancurkan, sudah diproses, baru bisa kita nikmati hasilnya. Harus mati, harus dihancurkan saudara, baru bisa bertumbuh, baru bisa berbuah, baru bisa dinikmati hasilnya. Nah saudara untuk menegaskan mengenai gambaran yang Tuhan Yesus pakai ini, Tuhan Yesus menghubungkan gambaran antara biji gandum tadi dengan kalimat yang sangat mencengangkan saudara. Saudara di sana Tuhan Yesus mengatakan siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya atau merusak nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara melalui perkataan ini, Tuhan Yesus makin memperjelas bahwa biji gandum itu, dirinya sebagai biji gandum itu, untuk dimuliakan, dikatakan berhasil, hidupnya berbuah, adalah justru ketika dia harus mati lebih dulu. Yesus membenci nyawanya ketika dia tidak menyayangkan nyawanya, ketika dia menyerahkan dirinya untuk mati saudara. Saya kira nyawa, ya setiap kita memiliki nyawa, ada hal yang terpenting, sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saudara bahkan mungkin saking pentingnya nyawa sampai suka dipakai ya sebagai jargon begitu. Misalnya soal musik begitu, wah kalau dengar lagu, kok ini lagu kayaknya tidak ada nyawanya begitu ya. Atau mungkin ketika kita menonton ada satu film saya ingat ya, ada jargon yang berkata setiap hal yang punya rasa pasti punya nyawa gitu ya. Dan saudara kalau nyawa begitu penting, tentu Yesus bukan sedang bicara soal ini mati konyol aja begitu. Kematian yang sentimental saja begitu. Tapi saudara Yesus sedang membicarakan masalah hati. Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Siapa yang mencintai nyawanya. Mencintai nyawanya. Saudara ini adalah perkataan Yesus yang berkata bahwa kalau kita mencintai nyawa kita justru sedang menghancurkannya. Dan akhirnya kita kehilangan nyawa kita. Saudara sebuah ilustrasi sederhana lagi ya. Ini sebuah kertas kosong begitu. Dan saudara mungkin bisa anggap kertas kosong ini adalah sertifikat rumah saya begitu ya. Saya anggap sangat penting, berharga sekali bagi hidup saya. Nah saudara kalau saya pegang-pegang biasa begitu ya, sertifikat rumah ini ya nggak kenapa-napa ya. Disimpan di safe deposit box gitu, mungkin saudara lebih aman ya. Walaupun mungkin ada sedikit resiko gitu. Tapi kalau saya tiap hari ya dipegang-pegangin, ada orang tidur di bawah, ke kantor di bawah, kemana-mana di bawah, ke gereja di bawah gitu ya. Ketemu orang dikit, aduh jangan deh, ini paling berharga dalam kehidupan saya gitu ya. Lagi sepedaan di bawah juga begitu ya. Dan tiba-tiba ada orang mau copet saya, aduh jangan. Makin saya pegang, apa yang terjadi dengan sertifikat ini? Hancur saudara. Makin saya berusaha jaga dengan kekuatan saya, dengan segala cara saya, sertifikat ini akhirnya hancur. Dan ketika mungkin ada pihak bank mau lihat atau siapa mau lihat mana sertifikat rumah lu misalnya gitu ya. Apa yang dilihat? Ini sertifikat apa serbet begitu saudara ya. Saudara ketika kita berusaha untuk mencintai apapun di dalam kehidupan kita dengan cara kita sedang menghancurkannya saudara. Kita sedang merusaknya dan akhirnya kita akan kehilangannya termasuk hidup kita. Termasuk nyawa kita saudara. Dan tidak hanya itu. Ketika kita sedang berusaha mencintai apapun itu dengan cara kita di dalam kehidupan kita sedang merusak, kita sedang menghancurkan Tuhan yang selayaknya mendapatkan cinta dari diri kita. Saudara D.A. Carson menjelaskan kalimat Yesus ini dengan sangat baik. Mencintai hidup atau mencintai nyawa adalah penyangkalan paling mendasar terhadap apa? Terhadap kemahakuasaan Allah dan kepemilikan Allah atas hidup.
Mencintai nyawa adalah peninggian diri yang kurang ajar. Seperti menempatkan diri di puncak segala sesuatu, dan itu berarti apa? Pemberhalaan terhadap diri yang adalah akar dari segala dosa. Sesuatu namun bagi setiap hati, bagi setiap kita yang tidak mencintai hidup kita, membenci hidup kita, seperti kalimat kedua dari Yesus. Bagi setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ada undangan saudara yang tersedia bagi setiap kita. Siapa yang melayani aku, kata Yesus, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, jika kedua kalimat ini ya, kalimat yang barusan dan kalimat tadi tentang mencintai atau membenci nyawa begitu digabungkan, soal nyawa dan soal melayani saudara. Maka bukankah arti dari kalimat ini sama? Ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, lagi-lagi ini bukan soal konyol-konyolan. Ya. Tuhan Yesus bukan lagi cari sekumpulan fans yang penting ikut-ikut Yesus begitu ya. Saudara, undangan Yesus adalah untuk setiap orang yang percaya menjadi hambanya, pelayannya. Untuk tidak mengharap apa-apa kecuali kehadiran Yesus sendiri. Untuk tidak mencintai yang lain selain mencintai Kristus sendiri. Dan bagi setiap orang yang menyambut undangan ini, Tuhan Yesus berkata ada upah yang indah. Bukan duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus, bukan jabatan atau kuasa begitu ya. Tapi hidup bersama Yesus. Perhatikan Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, disitulah pelayanku berada. Dan apa yang mereka dapatkan? Penghargaan, penghormatan dari siapa? Bapa di surga, pencipta segala sesuatu. Allah yang maha kuasa itu menghargai kita, menghormati kita yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, saudara. Saudara bayangkan perkataan-perkataan Yesus ini tentang mencintai nyawa, membenci nyawa, mengikut dia, dihormati oleh Bapa begitu ya. Saudara, ini pidato yang sangat bagus, sangat baik sekali, sangat berbobot sekali. Tapi saudara mungkin orang-orang waktu itu bertanya begitu ya, waduh ini bagus ya khotbahnya Yesus ya, bagus sih pidatonya Yesus. Tapi kok kayaknya kurang merakyat di hati saya gitu ya. Dan saudara perhatikan apa respon Yesus berikutnya. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus tidak hanya serius dengan pidato kerajaannya, tapi dia juga realistis saudara dengan apa yang terjadi di dalam jiwanya. Dia berkata, sekarang jiwaku terguncang. Sekarang di dalam diriku itu sedang berperang. Saudara, Yesus menyatakan pergulatannya. Ketika dia berhadapan dengan kematian, ketika dia makin dekat dengan salibnya. Dia membenci nyawanya sendiri untuk mati dan menghasilkan buah. Itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Saudara, jiwa Yesus, seluruh keberadaan diri Yesus terguncang. Dan ia pun seakan tergoda untuk berkata, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Tapi saat itu Tuhan Yesus tahu itu bukan kehendak Bapa, itu bukan misinya Bapa. Karena itu saudara, Tuhan Yesus mendoakan sebuah doa yang berkata, Bapa dimuliakanlah namamu, glorify thy name, mulia namamu di atas bumi. Dan Bapa di surga menjawab dengan menggelegar, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Sebuah suara ilahi saudara, sebuah jawaban yang tidak hanya menyatakan kemuliaan Allah, tapi juga ada penghakiman bagi seisi dunia. Ada penghakiman bagi orang-orang yang menolak Yesus. Sehingga setelah Yesus berdoa di hadapan publik, ia melanjutkan pidatonya dengan makin meyakinkan saudara. Pidato yang makin mendekatkan Yesus kepada salibnya. Kalimat yang menjadi klimaks dari pidato kerajaan Yesus ketika dia berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Dan saudara, di ayat 33 sangat jelas menerangkan bahwa hal ini ketika Yesus ditinggikan dari atas bumi, ini adalah tentang kematiannya, tentang salibnya. Nah saudara, mari kita pahami lebih dalam dua sisi dari salib Yesus. Salib yang menghakimi sekaligus menarik orang untuk datang kepadanya. Saudara, yang pertama mari kita lihat apa sih yang dihakimi oleh salib Yesus saudara. Saudara, salib Kristus dikatakan lebih dulu menghakimi, mengusir si penguasa dunia keluar. Iblis, si bapa dari segala dusta itu sudah dikalahkan, lenyap kuasanya. Maut, di manakah sengatmu? Saudara, itu yang dihakimi ketika Yesus ditinggikan dari atas bumi. Ketika Yesus disalib saudara.
Dan tidak hanya itu saudara, melalui salib Yesus, Bapa di surga membenarkan, menyatakan otoritasnya atas setiap perkataan dan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup. Dengan memberitakan keselamatan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dengan demikian saudara, kematian Yesus, ketika Yesus ditinggikan dari atas bumi, itu terbukti benar. Itu menghakimi setiap ketidakpercayaan manusia kepadanya. Bukankah itu saudara yang Tuhan Yesus katakan di pasal 12 ayat 48-50. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Nah saudara, yang kedua, kenapa salib Yesus tidak hanya menghakimi, tapi juga menarik semua orang datang kepadanya. Apa yang menarik dari sebuah kematian, saudara ya? Apa yang menarik dari kematian Yesus di atas salib begitu? Nah, saudara, sebuah ilustrasi ya. Mari kita coba membuat perbandingan yang sederhana. Saudara, kenapa banyak orang bisa datang ke sebuah konser musik? Ya, kira-kira kenapa saudara? Biasanya mungkin ya, karena lagu-lagunya ya bagus begitu. Dan orang banyak datang karena melalui lagu yang dinyanyikan mereka bisa mengidentifikasi diri mereka dengan lagu itu, dengan penyanyinya, dengan bandnya begitu ya. Wah, liriknya dalam sekali begitu. Sama dengan kisah hidup saya sekarang gitu ya. Wah, aransemen lagu-lagunya bagus-bagus, cocok sama suasana hidup saya sekarang. Wah, dari lagu-lagu ini saya bisa lihat diri saya gitu ya. Dan saudara, hal ini dibuktikan dengan jumlah kehadiran dari 2 konser musik ya yang baru-baru saja selesai ini ya. Yang pertama ada konser musik Pesta Pora ya, 3 hari dilakukan konser musik yang diramaikan oleh banyak musisi terkenal dan diperkirakan hampir 100.000 orang datang dalam 3 hari. Oke. Yang kedua, ada konsernya Nicky Zevanya ya, yang tidak kalah ramai, yang nonton diperkirakan 8.000 orang saudara. Ya, yang satu 100.000 orang selama 3 hari, ini ada 8.000 orang. Nah, saudara bandingkan dengan ini ya. Saudara, saya mencoba untuk melihat kira-kira ya dari gereja atau mungkin dari views ya, kebaktian-kebaktian hari Minggu, berapa banyak sih biasanya orang-orang yang datang ke kebaktian hari Minggu di sebuah gereja di Jakarta begitu ya. Nah, saudara, saya mencoba untuk melihat berbagai gereja lintas denominasi dan saya mencoba mentotal ya. Ini hanya sampling saudara ya, belum semua gereja begitu. Kira-kira di Jakarta saja ada 36 ribuan orang yang datang tiap hari Minggu ke gereja. Dan saudara perhatikan jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar. Jadi semua jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai Kristen Protestan berjumlah 20,7 juta jiwa. Saudara bayangkan setiap hari Minggu tidak hanya ada 100.000 orang, tidak hanya 8.000 orang, tapi 20-an juta orang datang ke gereja menyembah, memuji Tuhan yang katanya terus salibkan, mati bagi saya, menyelamatkan saya begitu ya. Saudara, ada banyak sekali orang-orang yang tiap hari Minggu datang menyanjung Yesus yang katanya mati di atas salib. Saudara, apa yang sesungguhnya orang-orang ini lihat? Apa yang sesungguhnya kita lihat? Ketika kita datang ke gereja, kita mengatakan kita memuji Bapa, menyembah Yesus yang sudah menyalibkan dirinya, mengorbankan dirinya bagi saya, saudara. Terus saya ajak kita untuk memperhatikan pernyataan dari seorang bapak gereja mengenai hal ini, saudara. Saudara, Agustinus mengatakan demikian. Kehancuran Kristus, the deformity of Christ, membentukmu, memberi rupa bagimu. Karena apa? Jika Kristus tidak dihancurkan, kamu tidak akan mendapatkan rupa yang telah hilang itu. Saudara, ingat siapa kita? Kecintaan kita kepada dunia sudah menghancurkan kita. Dosa menghancurkan kita, membuat kita menjadi buruk rupa, buruk hati. Saudara, tidak heran kalau ada orang yang berbuat jahat, ada orang lain melihat, mengatakan, aduh ini kayak bukan manusia begitu ya, buruk sekali itu. Hancur, buruk rupa, jelek, hina, kotor. Itulah kita, saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dan dengan kondisi seperti ini tentu kita membutuhkan sesuatu yang bisa mengembalikan rupa kita, mengembalikan wajah kita supaya kinclong lagi, shiny lagi, indah lagi di hadapan dunia begitu. Dan kita sebagai manusia berdosa terus-menerus mencari dan mencari apa yang bisa memperindah rupa saya yang jelek ini. Apa yang bisa memperbaiki hati saya yang buruk ini. Segala kebaikan dunia, segala kebenaran versi kita terus-menerus kita cari. Namun saudara perhatikan, di tengah pencarian kita saudara, kebenaran Tuhan ini dinyatakan.
Di tengah semua pencarian kita akan keindahan, akan rupa yang baik bagi keburukan kita akan dosa. Kristus Sang Firman itu tidak hanya menjadi manusia, tapi dia ambil seburuk-buruknya kita, sekotor-kotornya kita, sehina-hinanya kita. Ketika dia ditinggikan di atas salib, sehancurnya manusia, seburuknya manusia, sekotornya manusia. Itu yang Yesus ambil, saudara. Dan ketika Yesus ditinggikan, saudara, kemuliaan Allah seakan disembunyikan. Kemuliaan Allah yang begitu indah itu seakan disembunyikan dari kotornya hidup kita yang ditimpakan kepada Yesus. Kemanusiaan Yesus yang sempurna itu seakan ditutupi oleh betapa buruknya hati kita karena dosa yang dia tanggung di atas kayu salib, saudara. Persis seperti yang Nabi Yesaya katakan, dia akan ditinggikan, berhasil, disanjung. Tapi di saat yang sama, dia buruk rupa, tidak tampan, tidak mulia, tidak ada orang yang menginginkannya. Kristus terlebih dulu mengidentifikasi dirinya dengan kita, saudara, para pendosa ini. Supaya apa? Supaya kita yang nggak tahu diri, kita yang tidak punya rupa ini, ketika memandang salib Yesus, ketika melihat Yesus yang ditinggikan dari atas bumi itu, dihancurkan, dilukai, kita melihat diri kita. Kita melihat, datang, mengidentifikasi diri kita dengan kehancuran Yesus. Sehingga kita bisa berkata di depan salib Yesus, betul itu saya. Orang yang buruk rupa, hatinya jelek, hancur hidupnya karena dosa. Dan karena itulah, Agustinus melanjutkan, karena itulah Yesus tergantung dan hancur di atas salib. Tetapi kehancurannya adalah keindahan kita. His deformity was our beauty. Di saat yang sama, saudara, melalui keburukan dan kengerian salib Yesus, Yesus menunjukkan bentuk terindah dari keselamatan bagi setiap kita. Tubuh Yesus yang dihancurkan supaya apa yang hancur dari kita boleh menjadi indah di dalam Kristus. Darah Yesus, nyawanya dicurahkan bagi kita supaya kita mendapatkan nyawa yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus. Luka-lukanya menyembuhkan segala luka hati kita karena dosa. Suara lirihnya dari atas kayu salib menjadi suara kemenangan kita atas segala dosa di dalam hidup kita. His deformity was our beauty. Kehancurannya adalah keindahan kita. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Saudara, kematian di atas salib menjadi begitu indah karena siapa yang tergantung di atas salib. Saudara, Yesus, salib Yesus menjadi begitu menarik semua orang datang kepadanya karena ada keindahan keselamatan yang menjadi satu-satunya jawaban bagi masalah terbesar dari manusia, yaitu dosa. Sebuah kalimat, saudara, yang sangat indah dari pidato Yesus. Ketika dia ditinggikan, dia menarik semua orang kepadanya. Lalu saudara, bagaimana orang banyak waktu itu merespon akan pidato kerajaan Yesus? Bagaimana kita sebagai orang-orang di masa kini meresponnya? Apakah saudara respon kita adalah respon yang ironis? Seperti respon orang-orang pada waktu itu, saudara. Orang-orang yang hatinya mencintai atau menggenggam keselamatan Mesias versinya sendiri, saudara. Orang-orang yang tetap tidak percaya, sekalipun Yesus sudah begitu banyak menunjukkan tanda ilahi di depan mata mereka. Persis seperti yang Nabi Yesaya katakan, siapa yang bisa percaya akan hal ini? Orang-orang yang mengeraskan hati itu, siapa yang mau percaya kepada tanda-tanda yang Allah buat melalui Yesus? Saudara-saudara, orang-orang yang sangat ironis berkata, bagaimana mungkin kok Mesias mati, juru selamat mati, katanya dia hidupnya kekal. Apakah itu mungkin engkau, Yesus? Kayaknya bukan engkau, gitu ya. Sangat ironis, saudara. Dan ironi yang kedua adalah ada orang-orang yang tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Hatinya separuh percaya kepada Yesus. Karena dia lebih mencintai kemuliaan manusia dibandingkan kemuliaan Allah. Satu tangan ingin menggapai Yesus, tapi membiarkan tangan yang lain dirantai oleh tradisi agama, pemimpin agama, kebijakan-kebijakan komunitas, begitu ya. Saudara, satu tangan orang-orang ini mau percaya pada Yesus, tapi satu tangan mereka takut. Mereka takut tidak mau lepas dari silaunya kemuliaan dunia.
penghargaan orang, pengakuan, prestasi, kekayaan, kenyamanan hidup, jabatan, dan kuasa. Satu tangan ingin diselamatkan dan dikasih Allah, tapi satu yang lain mati-matian mau mendapatkan penghormatan dari manusia. Saudara, mari renungkan dua ironi ini. Dan mari kita mengevaluasi hati kita. Apakah kita sedang hidup di dalam ironi-ironi ini? Hati yang setengah percaya, separuh percaya kepada Yesus, dan percaya juga kepada apa yang dunia berikan. Hati yang terus-menerus menolak Yesus. Bagaimana mungkin kok Yesus seperti itu yang mau menyelamatkan saya itu mati di atas salib. Namun saudara, bagi setiap kita yang hidup di tengah ironi-ironi ini, Tuhan Yesus tetap memberikan undangannya. Undangan yang begitu radikal. Undangan yang mengajak kita untuk jatuh ke tanah dan mati supaya bisa berbuah. Membenci hidup ini untuk memelihara hidup yang kekal. Menjadi pelayan Kristus dan mengikut Kristus. Saudara, sebuah undangan yang lebih dulu dijawab oleh seorang George Mueller. Ketika ditanya oleh seseorang begitu ya. George Mueller, apa yang selama ini menjadi rahasia terbesar di dalam kehidupanmu? Begitu ya. What has been the secret of your life? Saudara, dan George Mueller menjawab dengan kepala yang tertunduk. Mueller berkata, ada waktu di mana aku mati. Dan dengan makin tertunduk, ia melanjutkan. Mati terhadap seorang George Mueller. Opininya, preferensinya, perasaannya, kehendaknya. Mati terhadap dunia, penerimaannya ataupun kecamannya, bahkan dari seorang saudara atau teman. Saudara, saya kira George Mueller menjadi salah satu contoh terindah dari orang yang percaya dan menjawab undangan Yesus ini. Jatuh ke tanah, mati supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Tidak mencintai nyawanya di dunia yang fana ini untuk memeliharanya di hidup yang kekal. Sebuah undangan untuk menjadi murid Kristus yang radikal. Untuk mati dan berbuah. Untuk mematikan rupa kita yang lama dan mendapatkan rupa Kristus yang indah bagi kita, saudara. George Mueller tahu betul bahwa langkah pertama untuk bertumbuh serupa Kristus, untuk mendapatkan hidup yang berbuah, langkah pertamanya, saudara, adalah mati. Langkah pertama untuk bertumbuh adalah mati. Saudara, bagi saya pribadi, kalimat ini berarti untuk melepas, to let go, dan membiarkan bertumbuh. To let go and let grow. Untuk mati terhadap diri saya supaya keindahan Tuhan bersinar melalui saya. Untuk membenci dunia demi cinta dan hormat dari Allah. Untuk mematikan berbagai impian saya. Untuk menempuh gelar musik gereja supaya visi Tuhan yang saat itu saya belum tahu boleh bertunas, bertumbuh melalui saya. Untuk mematikan segala kesombongan saya dalam bermusik. Semua harus saya, semua tentang saya, semua bergantung pada kemampuan saya begitu ya. Supaya lebih banyak pelayan bisa mengalami apa artinya melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Melepas kenyamanan saya dalam melayani, mematikan berbagai ambisi-ambisi pribadi saya di dalam melayani Tuhan. Supaya visi Tuhan yang jauh lebih besar itu, Injil Tuhan yang jauh lebih besar itu boleh dikerjakan melalui hidup saya, saudara. Saudara, ambillah langkah pertama ini. Matilah terhadap dirimu dan biarkan Tuhan menumbuhkan kehidupanmu sampai menghasilkan buah. Matilah terhadap dosa-dosamu dan biarkan Tuhan membentuk hidup yang baru di dalammu. Matilah terhadap ambisi-ambisi pribadimu di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu. Supaya apa, saudara? Supaya pekerjaanmu makin berbuah dipakai Tuhan dan berdampak bagi orang-orang di sekitarmu. Matilah terhadap keinginan untuk dicintai, dihargai, dihormati, diakui oleh manusia. Dan biarkan cinta Allah yang mengisi hatimu. Dan bagi kita, saudara, sebagai gereja, Grace Life, mari kita matikan segala kebanggaan kita. Kebanggaan akan program pelayanan, nama gereja, jabatan gereja. Dan biarkan Yesus yang tersalib itulah yang ditinggikan, saudara. Dibanggakan, dikenal melalui setiap pelayanan yang kita lakukan. Melalui kehidupan kita sebagai gereja. Sehingga melalui Grace Life. Grace Life yang memberitakan Kristus yang tersalib itu. Allah sedang menuai banyak jiwa. Menarik banyak hati untuk datang kepadanya.
Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merespon kepada firman Tuhan dan tanyakanlah satu pertanyaan ini. Apa yang kita cintai, yang kita inginkan lebih dari Kristus? Apa yang kita percaya di dalam dunia ini lebih dari Kristus? Maukah kita mematikannya demi hidup di dalam Kristus? Demi hidup bagi Sang Anak Manusia yang sudah ditinggikan dari bumi dan menarik setiap hati untuk datang kepadanya. Apakah itu dosamu yang selama ini engkau sembunyikan? Engkau membiarkan itu tidak mati. Engkau membiarkan itu terus bertumbuh dan menggerogoti rupamu. Datang kepada Tuhan. Biarkan kuasa keselamatan Allah itu mematikan dosa-dosamu. Sehingga hidupmu boleh berbuah, bertumbuh. Hidup bagi Tuhan serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia ini. Apakah mungkin itu hati kita yang ingin dicintai, dihargai, karena luka-luka masa lalu kita? Matikan itu di hadapan Tuhan. Biarkan salib Yesus yang berkuasa ditinggikan di atas hati kita. Sehingga kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu boleh mengalir, memenuhi hati kita, mencintai kita, menghargai kita, karena kita berharga di mata Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mari datang kepada Tuhan dan refleksikan firman Tuhan ini di dalam doa. Ya Yesus, Anak Manusia yang sudah ditinggikan dari atas bumi dan menarik hati kami untuk datang kepada Engkau. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Di bawah salib-Mu yang mengalirkan kasih, anugerah, pendamaian bagi kami. Kami datang. Kami membuka hidup kami dengan segala hal yang mungkin selama ini kami sembunyikan dari Engkau Tuhan. Yang selama ini kami biarkan menggerogoti hidup kami dan membuat kami semakin buruk di hadapan dunia dan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkannya kepada-Mu ya Tuhan. Kami let go semuanya di hadapan salib-Mu Tuhan. Dan bila Engkau menumbuhkan hidup yang baru bagi kami. Hidup yang sungguh mencintai Tuhan lebih daripada apapun di dalam hidup kami. Hidup yang bangga karena Bapa di surga memberikan penghormatan, penghargaan yang indah bagi setiap kami yang menjadi pelayan Kristus melalui hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus mempersembahkan hidup ini. Hidup yang jatuh ke dalam tanah, mati dan berbuah bagi Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Bagi pekerjaan Injil Tuhan yang indah itu dinyatakan melalui hidup kami, melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami, melalui bisnis kami, studi kami, setiap aspek hidup kami. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Dan membiarkan itu mati, bertumbuh, berbuah demi Tuhan dikenal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.